Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Budor Ali dan Wakil Bupati Subandi terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya fokus membangun frontage road dan betonisasi, Gus Budor dan Subandi juga melakukan pemerataan dan pelayanan di bidang kesehatan. Sejak 2 Juli 2021, Gus Budor dan Subandi mulai membangun rumah sakit untuk wilayah Sidoarjo Barat atau Sibar. Pembangunan rumah sakit di kawasan Krian ini dikebut dengan target selesai pada akhir tahun 2021. Melalui rumah sakit Sidoarjo Barat ini, diharapkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidoarjo bisa semakin baik. Kabupaten Sidoarjo yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa tentu membutuhkan fasilitas layanan kesehatan yang baik. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan juga harus dekat dengan masyarakat serta akses yang mudah. Hal tersebut menjadi fokus perhatian dan program utama dari pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang dinahkodai oleh Bupati Ahmad Budor dan Wakil Bupati Subandi. Melalui kerja cepat dan cerdas, Gus Budor dan Subandi mendirikan rumah sakit di wilayah Sidoarjo Barat atau RSUD Sibar. Peletakan batu pertama atau groundbreaking dilakukan 2 Juli oleh Bupati Gus Budor bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo. Di acara yang juga dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD Sidoarjo itu, Gus Budor menyampaikan target pembangunan RSUD Sidoarjo Barat itu bisa selesai akhir 2021 mendatang. Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang tak kunjung terrealisasi sejak era bupati sebelumnya ini didanai dengan APBD tahun berjangka atau multi years senilai 124 miliar rupiah. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Krian di Kabupaten Sidoarjo. Semoga ini menjadi langkah awal Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tentunya. Jadi Rumah Sakit Sidoarjo Barat adalah salah satu proyek yang menurut kami akan kami berikan atensi lebih karena sesuai dengan aspirasi masyarakat yang begitu besar. Jadi bayangkan daerah Krian untuk bisa mengakses di pusat kota ini 1 jam lebih. Tentunya saat-saat kritis ini sangat berpengaruh walaupun hitungannya detik. Oleh karena itu dalam rangka pemerataan kesehatan, pelayanan kesehatan, maka kami ingin di daerah Sibar ini ada rumah sakit. Nah, RSUD Sibar ini sudah sekitar 80%. Jadi 5 Desember ini dalam agenda sekitar 80% progresnya. Nah, kemarin sempat terganggu progres ini karena memang beberapa barang, terutama barang impor ini belum bisa datang. Karena ya kita tahulah kalau barang impor terkadang ada beberapa hal, terutama masalah kargo di beberapa daerah importir kemarin. Nah, tetapi berita baiknya adalah tadi malam sudah ngedok di Tanjung Perak. Nah, ini tentunya dalam beberapa hari ini sudah akan teraplikasi dan tentunya angkanya akan naik lagi, bukan 80%. Nah, sudah on the right track, sudah di track yang bagus dan saya yakin di Desember akhir ini akan sudah selesai. Tinggal nanti beberapa pernik tadi, terutama yang barang impor, ketika semua sudah ready dan datang, saya yakin ini sudah bisa dijalankan. Rumah Sakit Umum Daerah untuk wilayah Sidoarjo Barat ini akan berdiri di atas lahan seluas 5 hektar di Jalan Raya Tambak Kebarakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Tepatnya di jalur akses utama Jalan Raya Krian menuju Taman.
Bupati Sidoarjo menargetkan pembangunan RSUD Sibar atau Sidoarjo Barat ini selesai dalam waktu 6 bulan atau akhir tahun ini. Gus Budor juga meminta kepada pemenang lelang agar membangun rumah sakit ini sesuai dengan standar dan kualitas yang bagus, sehingga nantinya rumah sakit ini akan menjadi salah satu layanan kesehatan kebanggaan masyarakat Sidoarjo Barat. Percepatan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat merupakan bentuk pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah Sidoarjo Barat. Pengawasan serta keseriusan pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat progres dari proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat atau RSUD Sibar ternyata lebih cepat dari perkiraan. Bahkan pada September lalu, pembangunan RSUD Sibar di Desa Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Sidoarjo itu sudah mencapai 50,4% atau lebih cepat dari target yang ditentukan. Percepatan pembangunan terus dilakukan, sehingga pada awal Desember, progres pembangunan RSUD Sibar sudah mencapai 80%. Dan pada akhir bulan Desember tahun 2021, RSUD Sibar sudah selesai dan pada awal tahun 2022 sudah bisa beroperasi. Sekarang alhamdulillah kita udah mencapai 80%, Bapak. 80% itu berarti arsiteknya sudah jadi, ME juga udah beberapa udah terpasang, AC-nya sudah masuk, ruang operasi juga udah mulai dikerjakan. Terus finishing jalan kita ada jadwal ngaspal itu tanggal 15. Ya. Artinya target akhir tahun selesai ya Pak ya? Saya yakin target di akhir tahun ini selesai dan fungsi. PLN juga alhamdulillah ini tiang-tiangnya udah mau dipasang sama teman-teman PLN. Dan urusan registrasi administrasi sama PLN juga udah selesai. PDAM juga udah saya hubungi. Untuk bed nantinya di rumah sakit ini seperti apa Pak? Jumlah bednya di sini ada 150-an. 150 terbagi di gedung B di lantai 3 dan 4. Ya. Terus untuk ruang operasi sendiri ada di atasnya IGD di gedung A, terus NICU, ICU semuanya ada di gedung B. Gus Budor, panggilan akrab Ahmad Budor, mengaku terus memantau proyek prestisius itu secara langsung maupun melalui aplikasi e-Ganda yang baru diluncurkan untuk memantau serapan anggaran pemerintah daerah. Melihat progresnya, Bupati yakin proyek ini selesai sebagaimana dijadwalkan. Artinya sesuai target, fisik bangunan rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu selesai akhir 2021 ini. Dari hasil pemantauan, diperkirakan untuk eksterior, interior, dan fungsi fisik secara umum beres akhir tahun 2021. Seiring proses pembangunan yang melampaui target, hal-hal lain juga dikerjakan, mulai SDM, alat kesehatan, hingga perizinan. Sehingga tahun depan rumah sakit sudah bisa digunakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Gus Budor juga mengaku sudah memberi penugasan khusus kepada Dinas PU Cipta Karya untuk menjaga tren positif realisasi pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Selain memperhatikan layanan kesehatan, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat ini sekaligus untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru. Karena nantinya ketika beroperasi pasti akan menciptakan gerak perekonomian di wilayah sekitar dan bisa membuka lapangan kerja dengan hadirnya usaha-usaha rakyat lainnya, mulai kuliner, pondokan, hingga berbagai jasa lainnya. Harapannya di tahun 2022 mungkin bisa Maret, mungkin bisa April atau Mei, ini sudah bisa berjalan dengan baik dan bisa secepatnya memberikan layanan bagi masyarakat untuk 5 kecamatan, yakni Krian, Wonoayu, Tarik, Balengbendo, dan kemudian Prambon. Nah, ketika daerah barat ini bisa terwakili dan akses kepada kesehatan juga ada,
saya yakin juga akan meningkat, mulai dari kesehatan masyarakatnya, IPM-nya, masa depan Sidoarjo juga akan lebih baik lagi. Semakin cepatnya progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sidoarjo Barat ini mendorong Dinas Kesehatan setempat menyiapkan sumber daya manusia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Gigi Syaf Satria Warman mengatakan sudah menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja di RSUD Sidoarjo Barat. Dr. Syaf memperkirakan jumlah tenaga di RSUD Sidoarjo Barat berjumlah 345 orang. Dari jumlah tersebut, 142 orang akan diambilkan dari CPNS, serta 50 orang dari mutasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan permasalahan pembangunan rumah sakit daerah Krian, rumah sakit tipe C diminta oleh Pak Bupati untuk menyiapkan SDM dan menyiapkan sarana prasarana terkait penyelenggaraan pelayanan RSUD Krian. Kemudian kami memang mencoba untuk mendiskusikan ini. Yang pertama terkait dengan SDM. Dari SDM itu insya Allah nanti ada 142 yang kami dapat dari CPNS, kemudian ada 45 orang dari mutasi, dan ada 142 atau 138 kalau misalnya nggak masuk, itu dari pengangkatan secara langsung. Nah, ini sudah berulang kali dibicarakan dan disetujui oleh BKD. Intinya nanti mulai Januari kami akan mengumumkan kebutuhan pastinya untuk tenaga yang diangkat secara kontrak. Nah, tapi tenaga yang dari CPNS kemudian dari mutasi itu kewenangannya dari tim BKD. Untuk kebutuhan tenaga ini kami sudah menghitung mendasari penyediaan tempat tidur yang seharusnya disediakan 154 tempat tidur, tapi kita mengutamakan dulu 100 tempat tidur. Jadi nanti SDM-nya menyesuaikan sesuai kebutuhan, baik untuk rawat jalan, rawat inap, IGD, maupun penunjang lainnya, berjumlah sekitar 345 orang. Jadi perkiraan sekitar itu. Nah, jadi kami akan mengisi tenaga yang dengan kontrak itu mulai Januari. Kita melakukan seleksi dan mudah-mudahan di bulan Maret sudah dapat tenaga yang kita seleksi itu. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat ini diharapkan tidak ada lagi warga Sidoarjo, khususnya di wilayah barat seperti Krian, Tarik, Palongbendo, Wonoayu, dan Prambon yang harus menempuh jarak terlalu jauh untuk mendapat fasilitas kesehatan yang baik. Direktur Rumah Sakit Sidoarjo Barat, Dr. Ato Irawan mengatakan, sudah saatnya Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 rumah sakit umum daerah.
Nantinya, RSUD Sidoarjo Barat ini rumah sakit tipe C berkapasitas 144 tempat tidur rawat inap. Rumah sakit ini akan dilengkapi pelayanan ortopedi atau pelayanan spesialis otot dan tulang. Memang di Kabupaten Sidoarjo itu sudah saatnya kita tidak hanya bertumpu satu rumah sakit daerah yang melayani sekian banyak penduduk di Sidoarjo ini. Banyak daerah lain rumah sakit tidak hanya satu, seperti beberapa daerah lain bisa sampai 2-3 rumah sakit. Sudah saatnya memang Sidoarjo ini menambah rumah sakit yang aksesnya cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, yaitu di Krian, di wilayah barat Sidoarjo ini. Saya memang mengetahui bahwa progres pembangunan sudah mendekati akhir tahun ini, insya Allah sudah sesuai dengan progres pembangunan fisiknya. Tapi nanti kan ke depan rumah sakit itu adalah sesuatu yang sangat kompleks dalam manajemen kinerja memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi tidak hanya fisik, tapi yang paling penting bagaimana mengisi, mengoperasionalkan untuk pelayanan kesehatan yang optimal, yang komprehensif kepada masyarakat Sidoarjo ini. Jadi rumah sakit Krian ini merupakan solusi untuk menambah akses pelayanan, terutama yang jaraknya cukup jauh dari Rumah Sakit Sidoarjo. Yang penting bagaimana nanti jejaring rujukan, jejaring rumah sakitan di Sidoarjo ini semakin baik. Dan kalau kita melihat rumah sakit kelas B pendidikan di Rumah Sakit Sidoarjo ini kan 700 tempat tidur. Ini sudah waktunya memang ditambah tempat tidur, dan tidak mungkin lagi kami menambah jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Sidoarjo karena keterbatasan lahan, sehingga perlu penambahan rumah sakit Krian ini yang saya tahu nanti ke arah kelas C dengan bed sampai hari ini mungkin sekitar 100 lebih. Dr. Ato yang juga menjabat Direktur RSUD Sidoarjo ini mengungkapkan RSUD Sidoarjo Barat akan berbeda dengan RSUD Sidoarjo. Nantinya RSUD Sidoarjo Barat akan lebih difokuskan penanganan kecelakaan dan kecelakaan kerja. Ia berharap tidak semua kasus dirujuk ke rumah sakit agar tidak terjadi overload. Dengan ada IGD dan nanti konsepnya di sana, karena di daerah Krian di sekitarnya sering terjadi kasus kecelakaan, sehingga nanti di sana juga ada suatu konsep untuk trauma center. Tidak hanya itu, di sana banyak tempat industri, sehingga perlu mungkin pengembangan ke arah penyakit kerja. Jadi ini juga perlu diharapkan nanti beberapa spesialis, tidak hanya penyakit spesialis dasar dari rumah sakit kelas C, tapi memang butuh penambahan spesialis, dan jangan sampai nanti kalah bersaing dengan rumah sakit swasta yang di sekitar rumah sakit Krian nantinya. Dr. Ato berharap Rumah Sakit Sidoarjo Barat segera beroperasional, dan yang terpenting terjalin jejaring yang baik antara Rumah Sakit Umum Sidoarjo dengan Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan yang baik dan lengkap memang merupakan tugas dari pemerintah daerah, seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini akan memiliki 2 rumah sakit besar milik pemerintah, yakni RSUD Sidoarjo yang berada di pusat kota Sidoarjo, dan kedua adalah RSUD Sibar atau Sidoarjo Barat. Implementasi atas pembangunan RSUD Sibar ini menjadi bukti akan pengabdian pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakatnya, dengan memberikan serta mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Atas perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membangun rumah sakit di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo ini, masyarakat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengaku berterima kasih atas adanya pembangunan RSUD Sibar. Karena selama ini jika mereka membutuhkan layanan kesehatan dari rumah sakit milik pemerintah daerah, mereka harus pergi ke pusat kota Sidoarjo yang jaraknya lumayan jauh. Dengan hadirnya RSUD Sibar, maka mereka bisa cepat tertolong karena akses layanan kesehatan dari pemerintah daerah menjadi dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sidoarjo Barat. Alhamdulillah, ini di Balong Bendo sebelah barat ya Pak ya, khususnya ya, alhamdulillah sudah terrealisasi rumah sakit ya. Jadi
pertama juga peluang kerja juga untuk para nakes ya Pak ya, untuk bisa bekerja di itu, untuk pelayanannya. Semoga pelayanannya juga memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat khususnya. Ya, bermanfaat enggak Rumah Sakit Barat ini? Sangat bermanfaat sekali Pak, sangat bermanfaat sekali. Kita juga tidak jauh-jauh, semisal ada di rumah sakit swasta, misalnya penuh, jadi kita bisa ke rumah sakit yang baru. Ya kita merasa senang sekali karena selama ini kalau kita di wilayah barat mau ke rumah sakit umum ke wilayah timur kan agak jauh. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya rumah sakit nanti pelayanan kesehatan kita akan lebih cepat tertangani gitu. Ya sangat senang sekali, soalnya lebih dekat kalau berobat. Kalau ada rujukan itu lebih dekat daripada ke Sidoarjo, jauh transportnya, habis transport. Kalau dekat kan cukup naik sepeda bisa. Berarti sangat membantu sekali ya buat warga? Iya, sangat membantu sekali. Terus harapannya Ibu seperti apa, Bu? Ya, Dengan adanya Rumah Sakit Barat? ya supaya kalau berobat itu nggak mahal-mahal, minta yang ringan gitu. Ya, saya sebagai warga Krian terima kasih saya sampaikan kepada khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pak Bupati, atas dibangunnya rumah sakit umum di wilayah Sidoarjo Barat. Setidaknya dengan adanya rumah sakit tersebut bisa memberikan pelayanan yang serba cepat, jadi tidak usah kita di RSUD yang sudah Sidoarjo, tapi yang sudah di RSUD Sidoarjo ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar wilayah khususnya Krian, Balongbendo dan sekitarnya. Terima kasih. Ya. Untuk hal itu pasti menguntungkan. Yang pertama, kita juga untuk misalkan untuk pelayanan kesehatan kita lebih mudah secara akses, nggak terlalu lama juga waktunya. Gitu, Pak. Oke, saya atas nama masyarakat Kecamatan Balongbendo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang telah merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Harapan saya dan masyarakat Kecamatan Balongbendo dalam hal pelayanan kesehatan dapat mempermudah, ya, mempercepat, mengingat rumah sakit yang ada di Sidoarjo jarak tempuhnya terlalu jauh. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah membangun rumah sakit Sidoarjo Barat. Harapan saya karena ini rumah sakit mencakup 5 kecamatan, untuk PP-nya bisa dinaikkan. Mengingat ya perkembangan penduduk dan kebutuhan terkait dengan pelayanan kesehatan khusus wilayah Sidoarjo Barat sangat meningkat. Pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat ini merupakan bagian peningkatan pelayanan kesehatan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Budor Ali dan Wakil Bupati Subandi. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah meluncurkan program Universal Health Coverage atau UHC yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain RSUD Sidoarjo Barat, rencananya Pemkab Sidoarjo juga segera akan membangun 1 rumah sakit lagi yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo bagian selatan. Ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo bagian selatan. Mewakili kru yang bertugas, saya Sanana Lakshmi pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode Sorot pekan depan.